Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah menyederhanakan notasi sigma. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, jumlah dari 2K kodrat kurang 3 untuk nilai K sama dengan 10 sampai dengan K sama dengan 16, lalu ditambah jumlah 3K tambah 3 untuk nilai K sama dengan 10 sampai K sama dengan 16. Perhatikan, di sini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk notasi sigma ini. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, yang perlu kita perhatikan nilai K bagian bawah dan juga nilai K bagian atas ini. Nah, jika nilai K bagian bawah ini dia sama, begitu juga dengan nilai K bagian atas ternyata juga sama, maka rumus bagian sini boleh langsung kita operasikan. Perhatikan caranya. Sama dengan sigma K sama dengan 10 di atasnya 16 dalam kurung 2K kuadrat dikurang 3. Karena sini dia rumusnya ditambah, maka sini juga kita tulis tambah. Ditambahkan dengan rumus bagian sini. 3K ditambah 3, tutup kurung. Lanjut sama dengan sigma K sama dengan 10 di atasnya 16, lalu di dalam kurung 2K pangkat 3, selanjutnya ditambah 3, ini pangkat 2, bukan pangkat 3. Oke, ditambah 3K, selanjutnya negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. Maka bentuk sederhana dari soal yang pertama ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Ingat, ini berlaku jika nilai K bagian bawah dan nilai K bagian atas sama. Baru rumusnya di sini boleh langsung kita operasikan. Sekarang perhatikan contoh soal bagian kedua. Jumlah 1/4 N kuadrat untuk N sama dengan 2 sampai dengan N sama dengan 4. Ditambah jumlah dari 1/2 N kuadrat ditambah 2N untuk nilai N sama dengan 2 sampai dengan N sama dengan 4. Perhatikan cara menyederhanakannya. Kuncinya perhatikan nilai N bagian bawah dan juga bagian atas. Perhatikan untuk bagian bawah nilai N-nya sama. Ternyata bagian atas juga sama. Nah, jika ketemu yang seperti ini, maka rumus bagian sini boleh langsung kita operasikan. Sehingga jadinya sekarang sama dengan sigma N sama dengan 2 di atasnya 4 dalam kurung 1/4 N kuadrat. Karena sini dia ditambah, maka sini juga kita tulis tambah. Ditambahkan dengan rumus bagian sini. 1/2 N kuadrat ditambah 2N tutup kurung. Sama dengan sigma N sama dengan 2 di atasnya 4 dalam kurung. Perhatikan di sini dia sama-sama N kuadrat. Karena parabelnya sama, maka angka di depan sini boleh langsung kita jumlahkan. 1/4 ditambah 1/2 itu kita peroleh hasilnya 3/4. Jangan lupa dikalikan dengan N kuadrat. Lalu terakhir ditambah 2N. Ini dia bentuk sederhana dari soal yang nomor 2. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Kuncinya perhatikan nilai N bagian bawah dan juga bagian atas. Kalau nilainya sama, maka rumus bagian sini dan bagian sini boleh langsung dioperasikan. Baik dijumlahkan ataupun dikurangkan. Oke, lanjut biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Ini agak beda sedikit. Perhatikan. Jumlah dari I kuadrat dikurang 2I dengan nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 3.
ditambah jumlah dari I kuadrat ditambah 4I tambah 3 untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 4. Perhatikan cara menyederhanakannya. Untuk soal yang nomor 3, kalau kita lihat nilai I-nya di sini bagian bawah sama. Akan tetapi bagian atas dia berbeda. Dan walaupun kita mencoba untuk merubah bagian atas ini menjadi sama, tetap tidak bisa. Kenapa? Kalau yang di atas kita rubah, otomatis nanti bagian bawah juga akan berubah. Oke, intinya bagian I yang bagian bawah dengan bagian atas dia tidak bisa sama. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, maka cara penyelesaiannya, perhatikan, ini kan I1 sampai dengan I3. Maka tinggal kita lanjutkan saja. Setelah 3 berapa? Tentunya 4. Maka I di sini harus kita rubah menjadi 4. Bagaimana cara merubah 1 ini menjadi 4? Tentunya nanti harus ditambah 3. Oke, perhatikan kelanjutannya. Sigma I sama dengan 1, di atasnya 3, lalu I kuadrat dikurang 2I ditambah sigma I sama dengan, ingat, setelah 3 tentunya 4, maka batas di sini harus kita buat menjadi angka 4. Kebetulan di sini 1, maka untuk menjadi dia 4 harus ditambah 3. Maka sini kita tulis 1 ditambah 3. Ingat materi tentang cara merubah batas bawah notasi sigma. Kalau bagian bawah sini ditambah 3, maka angka di atas pun sini harus ditambah 3. Di sini kan 4. Oke, maka sini kita tulis 4 ditambah 3. Lalu dalam kurung, perhatikan. Jika di luar kurung sini dia ditambah 3, maka untuk yang di dalam kurung nanti dikurang 3. Perhatikan, I kuadrat, maka di dalam kurung sini kita tulis I dikurang 3, jangan lupa dikuadratkan. Ingat, kalau di luar ditambah 3, di dalam kurung sini dikurang 3. Lanjut, ditambah 4I. I-nya ganti dengan I kurang 3. Lalu ditambah dengan 3. Tutup kurung. Lanjut sama dengan sigma I sama dengan 1, 3 di atasnya dalam kurung, I kuadrat dikurang 2I, tutup kurung, ditambah sigma I sama dengan 1 tambah 3 hasilnya 4, lalu di atasnya 4 tambah 3 hasilnya 7. Dalam kurung, perhatikan cara menyederhanakan bentuk I kurang 3 kuadrat ini. Caranya, I dikuadratkan hasilnya I kuadrat. Selanjutnya, I dikali negatif 3. Hasilnya negatif 3I. Lalu dikali 2, hasilnya negatif 6I. Lalu negatif 3 dikuadratkan hasilnya positif 9. Lalu perhatikan ditambah. Selanjutnya 4 kali I hasilnya 4I. Lalu 4 kali negatif 3 hasilnya negatif 12. Terakhir jangan lupa ditambah 3. Lanjut sama dengan sigma I sama dengan 1, di atasnya 3, lalu dalam kurung I kuadrat kurang 2I, tutup kurung, ditambah sigma I sama dengan 4, di atasnya 7, dalam kurung I kuadrat, lalu perhatikan negatif 6I ditambah 4I, kita peroleh hasilnya negatif 2I. Selanjutnya 9. Dikurang 12, hasilnya negatif 3, lalu ditambah 3, hasilnya 0. Dan 0 boleh tidak ditulis di sini. Maka sekarang perhatikan, angka dalam kurung ini, atau rumusnya di sini, dia bentuknya jadi sama. Maka langkah terakhir yang akan kita lakukan, perhatikan, sigma, oke, I, dia bermulai dari I sama dengan 1. Nah, batas terakhirnya sini bukan yang di sini, tapi bagian atas ini. Oke, yaitu kita tulis tuh 7. Dan yang di dalam kurung yaitu I kuadrat dikurang 2I. Dan sepertilah dia cara menyederhanakan bentuk soal yang nomor 3. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Ingat, cara ini dilakukan jika nilai I bagian bawah dan bagian atas dia ada salah satu yang berbeda. Maka cara penyelesaiannya harus seperti ini. Nah, ini dia materi untuk soal kita kali ini.
Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.